Selamat datang hadirin hadirat pada The Performer Series episode kedua. Kita punya tamu spesial, Mas Eliandra Widata. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada Garuda Pancasila, kepada Pak Jokowi Widodo, Pak Ma'ruf Amin. Semoga bisa melewati masa-masa krisis ini. Amin. Dan host saya terbaru, perkenalkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dea Oriza Dityawati, wanita yang paling imut dan cantik sedunia. Dan tamu kita, penonton kita, kamu sampaikan siapa mereka? Langsung ya? Ya. Perkenalkan, tamu kita ada Mas Nurdi, Mas Aji, Mas Iwan, dan Mas Bebek. Mas Bebek ini emang sedikit dekat sama saya. Mereka adalah belum dong, tinggal satu. Mas siapa? Mas P. Dan mereka ini adalah anggota Jam Malam. Terima kasih udah hadir. Kemudian bacakan biografi secara singkat, kamu ringkas tamu performer kita malam ini yang sangat spesial. Kamu bisa meringkas? Saya kasih kemarin jadi ringkasannya. Dan tamu kita hari ini adalah Mas Eliandra Widata. Beliau studi di jurusan teater, nggih, Mas? Betul. Konsentrasi dramaturgi di ISI Yogyakarta. Dramaturgi. Dharma wanita, Bu. Oke. Di depanmu. Nah, gitu aja. Pada tahun 2001 sampai 2007. Lalu beliau ini aktif juga menjadi aktor sekaligus dramaturgi di komunitas Segogurih sejak 2001 sampai berubah menjadi kelompok senut, waduh kemelidut kayak Oza. Sampai sekarang. Agak menjadi kurator Parade Teater Yogyakarta Limansa pada tahun 2000. Limansa. Aduh gimana sih? Limansa pada tahun 2018 sampai 2021. Beliau ini juga kurator pengembang teater tradisi, program Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kemendikbud, Tulung Agung, Temanggung, dan Gunung Kidul pada tahun 2019. Tepuk tangan! Terima kasih. Bang ganteng ya Mas Eliandra. Oh iya dong. Udah punya belum Mas Eliandra? Sudah anak satu. Diunjuk penonton diunjuk monggo. Gorengan boleh satu 5.000. Oke. Program reguler online The Performer Series kali ini sebenarnya dasarnya konsepnya adalah untuk memajukan estetika mata, batin, dan tubuh. Kenapa harus gini? Kenapa nggak Iza aja yang sebentar? Nah, saya mengundang forum warung ini bagaimana membahasakan bahwa The Performer Series untuk memajukan estetika mata, batin, dan tubuh sesuai konteks, ruang, dan waktu. Yang mau membahasakan entah 1, 2, 3 orang boleh di tengah. Silakan yang berani. The Performer Series untuk memajukan estetika mata, batin, dan tubuh sesuai ruang dan waktu. Itu dari saya. Silakan mau coba. Aduh, jangan Iza. Aduh. Ruang dan waktu. Silakan, atau siapa? Jangan dong. Ada Mas bukan nih. Silakan untuk penonton mewakili Iza yang cantik ini. Monggo. Ruang dan waktu. Ayo Mas Beni aja dong. Oke, Mas Beni. Jam Malam Teater Kontemporer. Iya. Wah, jangan nonton. Oke. Mau dibantu Mas Beni?
Waduh, keren banget nih. Anak teater banget nih. Teater yang sesungguhnya. Aduh. Pelan-pelan. Jangan bikin tontonan dong. Sekaligus promosi dia. Tipe E. Iki malah main drama ini malah. Terus? Oh, berikut yang dikatakan performer art. Loh, begini loh. Kontekstual. Ini salam pembukaan The Performer Series. Ya. Memajukan estetika mata, batin, tubuh sesuai ruang dan waktu. Iya, itu tadi, Mas. Gini, nanti kalau misalnya kita pakai itu saja, sambil makan, memajukan begitu. Wow. Ada selanjutnya? Oke. Good. Selanjutnya? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, Isa baca poin kedua. Tadi poin pertama. Kalau nggak ada nanti salamnya dari saya terus. Oke, poin kedua, silakan baca. Oke, Selanjutnya pemirsa. saya. Dengerin Iza berceloteh ya. Dramaturgi adalah teori yang mengungkapkan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Dramaturgi ini ditutuskan oleh Irving Goffman pada tahun 1959. Dan karyanya berjudul Presentation of Self in Everyday Life. Nah, dramaturgi ini merupakan pendalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer. Lalu teori dramaturgi ini muncul sebagai reaksi atas konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Dramaturgi ini berada di antara interaksi sosial dan fenomenologi. Lalu teks ini sangat nyambung dengan teater kontemporer maupun jenis seni kontemporer termasuk media seni performance. Dramaturgi ini sangat penting dan sering diajarkan di akademi-akademi seni lainnya. Pertanyaannya, kenapa seni yang berkembang hari ini umumnya sangat modernis? Bahkan ketika tampil di ruang nyata, ruang publik, tetap tampak seperti seni tontonan, belum tembus seni dalam kehidupan nyata. Maupun, walaupun seni dengan segala bentuk atau media atau teknis, normalnya memang bisa menjadi kontekstual sejauh mampu mempertemukan pikiran-pikiran publik dalam ruang dan waktu. Dramaturgi ini menjadi menarik. Bagaimana pemahamannya? Dalam seni acting to action, dalam seni kontemporer, seni normalnya mampu out of the box selama pandemi juga. Off atau online? Mbak, out of the box itu apa? Oke, silahkan Mas Iwan. Ya, satu-satu sebentar. Keluar dari godong pisang ya. Dramaturgi itu sebuah pelajaran di akademi seni yang sering diajarkan di banyak akademi. Itu sangat kontemporer. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun diajarkan. Tetapi yang terjadi seni teater utamanya, karena Mas Eli dari teater, itu sangat modernis, sangat manggung, sangat tontonan begitu. Tapi dramaturgi sendiri itu sangat tidak tontonan. Bagaimana interaksi sosial, bagaimana itu berhubungan dengan kehidupan nyata. Ada efek pada masyarakat seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, apalagi di kondisi sekarang ini, dramaturgi sudah diajarkan lama di Indonesia. Situasi pandemik, seniman menganggurkan dirinya di rumah saja menunggu situasi normal kembali. Dramaturgi itu tidak berfungsi pelajarannya kayak begitu. Itu pertanyaannya. Monggo Mas Eliandra yang biasa mengutak-utik dramaturgi ikut merespon dalam ruang. Ikut menjelaskan. Silakan. Ya. Mas, misalnya
Kalau sego gurih main di pasar itu out of the box-nya gimana? Out of the box itu maksudnya seni itu maksud saya betul-betul dramaturginya. in the box itu kan seni itu harus di dalam relnya seni, Oh, harus iya. di dalam kotak seni, di ruang seni. Out of the box itu seni bisa banyak kemungkinan. Seni di penempatan disiplin ilmu dan zaman. Oh iya. Itu out of the box. Oke, monggo. Itu kalau Rumah oke sih. kalau lagi di pasar itu gimana? Oh, iya. Kok gurih menerapkan dramaturginya? Ya. Oke. Monggo. Biar agak runtut ya. Ya. Artinya ini nanti masuk saya jelaskan pengertiannya dulu baru Ya. nyambung di pertanyaannya Ya, Mas itu Beni. nanti di sini ada selanjutnya ya pasal itu nanti. Gitu nanti. Jadi pengertiannya sudah disampaikan Mas Iwan. Memang kalau yang belajar teater secara formal, baik diisi jurusan teater atau mungkin dulu di Asdrafi, kayak Om Kocil itu, pasti pernah membaca yang namanya buku dramaturgi karangannya R.M. Harimawan. Oh iya. Memang di sana dijelaskan, artinya secara pengertian, secara definisi itu kan ilmu yang mempelajari hukum-hukum atau konvensi drama atau teater. Tapi pada perkembangan yang lebih kekinian atau lebih populer, rupanya si Goffman ini kan mengadopsi, meskipun Goffman ini kan orang sosiologi. Jadi pada perkembangan berikutnya itu kan dramaturgi dipakai sebagai pendekatan untuk melihat satu situasi-situasi sosial di dalam masyarakat. Jadi misalnya kalau di dalam drama sendiri atau teater, dramaturgi itu posisinya lebih pada sistem kerja operasional, bagaimana menyiapkan sebuah produksi pertunjukan, mulai dari memilih naskah, menentukan pemain, casting, reading, latihan, sampai dengan pementasan, sampai dengan pasca pementasan itu posisi seorang dramaturg atau seorang yang mendalami dramaturgi itu kan dramaturg namanya. Jadi dia menemani seorang sutradara, kerja sutradara lebih banyak pada tataran yang konseptual. Jadi pengertian naskah, terus kemudian teks-teks naskahnya sendiri mau diapakan. Nah, si dramaturg ini sebenarnya menemani sutradara dan penulis lakon, bahkan dia turut kerja dalam produksi itu sendiri sampai dengan di pasca produksi. Nah, kalau dari sejarahnya sendiri memang yang mencetuskan itu Lessing namanya, orang Jerman, 17 sekian sampai dengan 17 berapa saya lupa, nanti googling saja. Jadi yang mencetuskan kata dramaturgi itu sebenarnya dia yang waktu itu menelisik pada praktek kritik-kritik teater di Jerman khususnya. Jadi memang ya karena mengingat perbedaan kultur Jerman dengan Indonesia jelas beda, tentu perlakuan dan sistem kerja seorang dramaturg di Eropa dan Indonesia pasti juga berbeda. Mengingat juga cara bentuk penyajian teater di sini dan di luar kan juga beda. Nah, perkembangan yang semakin kemari rupanya dramaturg ini juga dipakai di teman-teman di luar teater. Tari bahkan sekarang seorang koreografer itu bisa ditemani seorang dramaturg. Dia menerjemahkan juga konsep koreografer, ikut menelisik teks apa yang dipakai narasi sebagai penciptaan gerak tubuh dan tarinya itu. Tugasnya dramaturg menjelaskan kepada penonton atau melalui katalog atau melalui diskusi yang turut dia memberi interpretasi kepada penonton bahwa si kreator ingin bicara soal tema ini, kemudian apa yang ingin disampaikan seorang kreator nantinya akan jadinya seperti ini. Nah, kalau itu ditarik di pertanyaannya Mas Beni, ini bicara komunitas Goguleh berarti saya mundur dulu. Jadi namanya sekarang kan sudah ganti Mas, Seduh Senut. Itu era di mana kemudian dulu saya masuk pertama kali itu kan masih menjadi mahasiswa. Jadi perkenalan pertama saya ketika itu ingin mencari satu ruang proses kreatif di luar kampus. Ketemulah kelompok ini karena ada salah satu teman yang mengajak, ayo gabung di grupku karena
sedang mengalami transisi pemain. Jadi teman-teman Sego Gurih ini kan dulu SMKI jurusan teater, beberapa sudah lulus, tidak semuanya berteater, kehilangan personil, ada yang masuk isi, cari tambahan personil, ya saya masuk prosesnya di sana. Ya sudah, artinya saya masuk itu kan sudah pilihan grup ini dulu memang pentas di ruang publik dalam tanda kutip. Jadi dia bisa memilih ruang-ruang kampung, desa, bisa berwujud halaman, perempatan, pasar dan sebagainya. Ya persiapan dramaturginya mungkin hampir sama dengan teman-teman teater modern, hanya saja kalau di tempat kami di Sego Gurih itu dulu prepare-nya lebih bagaimana sebelum pentas itu kita mapping lokasi itu pasti. Jadi kita menempatkan satu lokasi yang kita pilih, kita survei, kita observasi bersama begitu, ruang mana yang kira-kira pas untuk di set menjadi sebuah panggung alternatif. Karena kami memang tidak di panggung baku ya. Jadi proses-proses seperti ini sebenarnya Mas Beni, itu sudah dikatakan praktek dramaturgi kalau pada pengertiannya.